Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Healthycast. Bersama saya, Ahmad Farhani Aulia. Podcast yang akan membahas seputar kehidupan kesehatan dan dinamika kesehatan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Nah, sebelumnya nih, teman-teman semuanya, Sobat Sehat sekalian. Saya, sebagai perwakilan dari santri dan dari KKR serta dari Poskestren mengucapkan selamat atas keliburan kalian semuanya. Sobat Sehat semuanya. Setelah bercapek-capek untuk belajar, kegiatan, kelas meeting, atau bla 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 yang lainnya. Nah, kalau di rumah nih ya, pasti kita ingin healing, hunting, atau cuma rebahan nonton YouTube atau nontonin kami gitu kan. Yang namanya kegiatan di atas itu nggak lepas dari yang namanya gadget. Nah, dalam masalah gadget ini, untuk mewujudkan kesehatan dalam bermain gadget dan bijak menggunakan gadget, kami telah mengundang Dr. Mevita Wulandari. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang nih, Dok? Kebetulan saat ini lagi berdinas sebagai dokter jaga di salah satu rumah sakit di Bukit Tinggi, Farhan. Kira-kira waktu berjaga jadi dokter tuh kan nggak setiap hari ada pasien gitu ya, Dok? Nggak setiap waktu ada pasien. Iya. Jadi, dokter main gadgetnya berapa lama kira-kira dalam sehari itu? Wah, kalau misalnya ditanya gitu, kayaknya saya pribadi sudah melebihi jadwal yang seharusnya juga nih kayaknya. Farhan. Kayaknya sama-sama kecanduan, bisa dibilang sedikit kecanduan juga nih kayaknya gitu. Ya, susul ya. Ya. Nah, jadi ada beberapa list nih, Dok, pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan untuk dokter. Nah, yang pertama nih, Dok, untuk mengantisipasi kerusakan mata seperti saya sekarang ini, ya gitulah ya. Berapa sih lama durasi yang disarankan oleh tenaga kesehatan seluruh dunia untuk gadget ini? Sebelum kita bahas itu, mungkin lebih baik kita bahas kenapa nih kita perlu membahas tentang gadget ini. Mungkin sebelumnya bisa saya jelaskan. Jadi untuk mata, kita semua tahu kalau misalnya mata ini adalah indera penglihatan yang sangat penting untuk kehidupan gitu ya. Jadi kerusakan mata ini bukan hanya karena gadget aja. Jadi ada faktor-faktor yang banyak faktor yang menyebabkan bisa terjadinya kerusakan mata. Bisa faktor keturunan atau gen atau penyakit-penyakit lama, penyakit-penyakit lama yang belum sembuh, misalnya hipertensi atau diabetes. Dan ada juga faktor-faktor lain yang dikarenakan kebiasaan buruk kita yang bisa mengakibatkan mata kita rusak. Kan rasanya nggak enak tuh awalnya mata kita sehat, tapi karena kecerobohan kita atau kebodohan kita ini, kebiasaan kita yang jelek justru membuat yang awalnya kita bisa melihat jelas jadi buram gitu ya. Untuk pertanyaan yang tadi, berapa durasi idealnya? Itu menurut para ahli, jadi durasi idealnya tuh sebentar, ternyata Farhan, cuman 1-2 jam per hari gitu. Itu yang sudah diteliti para ahli gitu. Kalau misalnya lebih dari itu, mungkin akan ada efek samping lain yang bisa ditimbulkan karena bermain gadget dalam jangka waktu yang lama gitu. Tapi nih, Dok, orang-orang yang meneliti itu kan pakai gadget ya, Dok ya? Iya, ya. Mereka menetapkannya 2 jam ya. Mereka neliti itu lebih dari 2 jam loh, Dok. Jadi patokannya nggak bisa dijadikan 2 jam tok gitu, Tok. Begitu, Dok. Iya. Jadi itu kan, jadi yang Ibu maksudkan itu yang 1-2 jam itu lebih diteliti kepada anak-anak gitu, yang di umur 18 tahun ke bawah. Ya sih, sebenarnya sama aja. Kalau misalnya dewasa juga ada patokannya, sebenarnya segitu juga ininya patokannya. Tapi nanti ada kiat-kiatnya supaya gimana kita lebih efektif atau lebih efisien, lebih cerdas dalam bermain gadget supaya tidak ada masalah ke kesehatan mata nanti gitu. Berarti 2 jam ini nggak jadi patokan benar-benar gitu ya, Dok? Sebenarnya maksimalnya memang 2 jam per hari untuk supaya menjaga mata lebih sehat gitu. Jadi agak ribet ya teman-teman untuk jaga kesehatan mata. Ya kita banyak kerjaan ya, misalnya selain nonton YouTube atau kerjaan-kerjaan yang lainnya, tentu kita juga nyari tugas gitu. Kerjaan-kerjaan yang lain, Zoom meeting dan lain-lain gitu kan. Tapi cuma dibatasi 2 jam. Memang mahal mata ini ya teman-teman. Nah, pertanyaan kedua nih, Dok, dari kami.
Kan kalau durasinya 2 jam ya, Dok? Iya. Kalau lebih dari 2 jam itu biasanya kenapa, Dok? Dan jangka waktu biar dia rusak tuh berapaan, Dok? Nah, jadi ininya ya, apa yang ditimbulkan kalau misalnya lebih ditimbulkan dari ya, Dok? 2 jam. Jadi kalau misalnya kita main gadget, itu kan biasanya fokus tuh. Atau kalau misalnya main game gitu kan fokus, atau lagi cari tugas kan terlalu fokus sampai lupa waktu gitu ya. Itu yang paling sering bisa menyebabkan mata sakit, perih, atau bisa juga menyebabkan kita jadinya kurang fokus gitu, Farhan. Nah, untuk lebih sebenarnya ada kiat-kiatnya nih, gimana supaya kita dalam waktu 2 jam ini, apa yang harus kita lakukan supaya mata kita nggak rusak. Jadi ada rumusnya nih Farhan. Rumusnya itu 20, 20, 20. Jadi dalam waktu 2 jam itu, istirahatkan mata setiap 20 menit, kemudian alihkan pandangan sejauh 20 kaki atau 6 meter. 20 kaki atau 6 meter ini berarti kan kita mengalihkan pandangan luas, melihat luas gitu. Kemudian yang 20 yang terakhir itu dilakukan dalam 20 detik gitu. Jadi kita alihkan pandangan mata kita ke arah yang luas, pokoknya ke hal-hal yang bisa menyegarkan mata, misalnya melihat pepohonan hijau atau rerumputan gitu. Mungkin supaya matanya nggak rusak karena keseringan main gadget, mungkin itu pakai rumus 20-20 supaya bisa mengistirahatkan mata juga gitu. Jadi kalau main game tuh disarankannya ya, Dok, bukan di ruang sempit kayak studio gini ya, Dok? Iya. Iya. Itu kalau misalnya ini, jadi untuk main gadget itu disarankan misalnya kalau misalnya di ruang kamar gitu harus. Terus sekalinya megang HP pasti kecanduan banget, Dok. Dok, gitu Iya. kan. Nah, langsung gila-gilaan mainnya gitu kan. Iya. Nah, kan banyak yang lakuin cari YouTube, Mm-mm. main game, nonton bola, bla 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 gitu kan, Dok. Nah, kebiasaan yang buruk-buruk dari santri-santri ini terutama, Dok, gimana tuh, Dok? Dari yang dokter lihat? Ya, kalau santri di sini kalau asrama apalagi ya kan nggak boleh pakai HP gitu ya. Nanti waktu pulang, waktu libur dimanfaatin deh itu main HP, terus mungkin istirahatnya kalau sholat atau makan aja, selebihnya main HP gitu kan. Tapi kan ya memang gadget ini juga penting sih dibutuhkan. Kita bisa mencari informasi mudah lewat gadget, bisa mencari pelayanan publik yang mudah lewat gadget. Jadi memang gadget ini dibutuhkan, tapi tetap utamakan masalah kesehatan mata gitu. Dengan menjaganya gitu tadi, dengan rumus 20-20 tadi. Dan kalau di rumah kan ini jarang-jarang nih kumpul sama keluarga, mungkin lebih baik lebih diperbanyak aktivitas dengan keluarga gitu. Jadi lebih baik memperbanyak green time daripada screen time. Green time ini kayak aktivitas di luar, di pepohonan gitu, di daerah-daerah yang banyak pepohonan dengan melakukan aktivitas-aktivitas fisik di luar daripada screen time gitu. Lebih baik manfaatkan waktu bersama keluarga gitu. Boleh juga main gadgetnya, tapi memang untuk hal-hal yang perlu aja sebaiknya gitu. Mudah lewat gadget, bisa mencari pelayanan publik yang mudah lewat gadget. Jadi memang gadget ini dibutuhkan, tapi tetap utamakan masalah kesehatan mata gitu. Dengan menjaganya gitu tadi, dengan rumus 20-20 tadi. Dan kalau di rumah kan ini jarang-jarang nih kumpul sama keluarga, mungkin lebih baik lebih diperbanyak aktivitas dengan keluarga gitu. Jadi lebih baik memperbanyak green time daripada screen time. Green time ini kayak aktivitas di luar, di pepohonan gitu, di daerah-daerah yang banyak pepohonan dengan melakukan aktivitas-aktivitas fisik di luar daripada screen time gitu. Lebih baik manfaatkan waktu bersama keluarga gitu. Boleh juga main gadgetnya, tapi memang untuk hal-hal yang perlu aja sebaiknya gitu. Kalau main gadgetnya sama keluarga boleh nggak, Dok? Nah, itu kan dapat 2 langsung, Dok. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu kan, Dok. Emang bisa ini maksudnya kalau misalnya main gadget sama keluarga contohnya gimana? Mabar bareng adik kakak, Dok. Kan bisa Iya. kan, atau enggak nobar gitu bareng mereka. Ya, tapi tetap aja mata kan tertuju ke ini, ke gadget, bukan ke ininya, bukan ke aktivitas fisik. Maksudnya aktivitas fisik yang green time itu memang yang memerlukan gerak gitu Farhan, bukan kalau main gadget kan terfokus gitu aja gitu. Jadi untuk menatap screen terus gitu. Kan itu nggak baik juga sebenarnya gitu. Nah, kalau udah dari yang demikian tuh kan biasanya udah gitu tuh.
udah 2 jam, 20 gitu kan dok. Tapi masih aja ada yang anak-anak yang kena marah digituin. Baru megang HP misalkan udah disuruh beli garam misalkan. Nah, beliin garam. Oke mak, tuh kan taruhnya HP. Udah lama beli garam kan, main HP lagi. Main HP terus kerjain ini. Kan main HP terusnya itu dok yang jadi masalah Kecanduan kan. ya. Padahal kita udah 20 nih mak gitu kan. Tapi kalau melawan disuruh, ini yang salah kerja salah gitu kan dok. Iya. Ya lebih ke curhat sih sebenarnya sobat sehat semuanya ya. Ya, jadi pertanyaannya selanjutnya nih dok. Biar nggak dimarahi orang tua tuh gimana ya dok? Kan kita udah nggak kecanduan, udah tahu waktu main game, main gadgetnya gitu. Tapi masih kena marah. Gimana tuh dok? Gitu. Lebih ke saya sih ini. Oh gitu. Lebih ke Ana sih. Ya, paling kalau misalnya di rumah kerjakan dulu apa yang disuruh orang tuanya. Kalau misalnya tetap dimarahi ya itu tadi sebenarnya pengendalian diri kita juga sih gitu. Jangan terlalu kecanduan mainnya yang saya bilang tadi kan mumpung di rumah nih jangan gadget melulu gitu. Jadi emang harus diatur waktunya apa yang mau dicari sama gadget atau mau main game kayak 1 jam atau 30 menit gitu. Mungkin kenapa dimarahinnya karena kecanduan kali ya, karena udah lama nih nggak megang gadget, udah lama nih nggak main game, jadi kecanduan. Mungkin itu ininya perlu pengendalian diri mungkin kalau misalnya masalah itu gitu kan. Jadi for your info ya teman-teman ya. Jadi mata saya kena ini gara-gara gadget loh teman-teman. Jadi orang tua tuh lebih kayak was-was nanti duit keluar beli kacamata mereka. Nah, mungkin karena itu kena marah teman-teman. Ya, nasib lah ya itu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari kami nih dok. Kan biasanya kami di rumah ini, yang sobat sehat dan saya di rumah ini biasanya cuma nonton YouTube, nonton video, nonton YouTuber gitu kan. Nah, jarangnya kami itu belajar ya dok. Gitu. Belajar dari HP. Padahal kata orang kan buku itu jendela ilmu. Sekarang tuh HP jendela dunia gitu ya dok. Iya. Dapat semuanya dari HP gitu. Nah, cara untuk memaksimalkan belajarnya di HP ini gimana ya dok? Di gadget ini terutama. Gitu. Yang mungkin kalau misalnya di rumah perlu ada jadwal mungkin Farhan. Misalnya kita mau cari apa nih, mau cari materi apa atau mau belajar apa, coba utamakan itu dulu gitu. Dibuat jadwalnya. Misalnya sekali dalam seminggu tuh berapa kali mainnya gitu. Memang harus dibuat jadwalnya aja sih kalau misalnya itu gitu. Jangan kecanduan, jangan terlalu kecanduan sama gadgetnya gitu. Nah, pertanyaan kita nih untuk santri asrama semuanya, terutama teman-teman ya yang udah pulang dan hampir kecanduan main gadget. Nah, kita nih di asrama nih kan perlu berita ya, perlu update gitu. Kayak misalnya orang-orang udah pada ngomongin cepmek gitu kan, kamu nanya. Nah, anak asrama baru tahu waktu sekolah, ngapain gitu. Tuh, ada update baru kan, misalnya Piala Dunia misalnya kan, udah menang ini. Orang udah heboh semuanya, anak asrama baru padahal orang udah selesai semuanya heboh gitu kan. Nah, pertanyaannya selanjutnya nih dok. Cara anak asrama agar tetap update walaupun nggak bawa HP gimana dok? Apakah maksa bawa HP dengan resiko gitu dok? Gitu. Nah, itu kan nggak mungkin ya kalau itu karena udah aturan di pondok di asrama yang emang nggak bawa HP kan. Kalau itu tuh balik lagi apa tujuannya ke sini untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kalau misalnya untuk wawasan-wawasan di tempat lain atau di dunia luar gitu ya, update mungkin bisa ditanya ke ke ustadz atau ustazahnya, nambah wawasan lewat buku atau sharing ke senior, paling gitu. Tapi menurut pandangan dokternya, di luar konteks sedikit ya, ada anak-anak ini yang bawa HP. Terus dia nggak main game, nggak nonton YouTube, nonton video apa gitu. Mereka malah dengerin ceramah di HP itu, ceramah, lihat informasi, lihat hadis tuh kan. Menurut dokter itu gimana? Anak-anak asrama yang gitu. Kalau misalnya untuk kebaikan tentu boleh, tapi kalau misalnya aturannya memang nggak boleh bawa gadget, kita bisa apa gitu. Terus kalau misalnya untuk masalah mendengar tadi ya Farhannya, kalau misalnya mendengar kan mungkin HP-nya bisa ditaruh gitu, nggak nengok, mungkin itu bisa durasinya lebih lama gitu. Karena kita nggak langsung ngelihat gadgetnya gitu. Nah, untuk dari yang pemaparan kami di atas, pemaparan dokter di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa gadget ini ya wajar kita megang gadget karena susah juga kan di zaman sekarang ini nggak pakai gadget. Tapi kita yang perlu perhatikan adalah
waktu kita, pengendalian diri kita, dan tugas-tugas pokok kita di rumah selama di rumah nanti. Jangan sampai teledor gara-gara memegang HP, dan jangan sampai lupa orang tua gara-gara memegang gadget, gitu ya teman-teman ya. Nah, waktu yang terbatas membatasi kita semuanya, agak sedih sih, tapi ya lah gitu. Terima kasih Dokter Mevita. Ya. Kapan-kapan kesini lagi ya dok. Oke, Gitu. insya Allah. Terima kasih atas ilmunya juga. Ya. Dan teman-teman sekalian, begitulah podcast perdana dari kami, Healthy Cast. Dan saya Ahmad Farhani Aulia dan Dokter Mevita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.